Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kronologi kejadian pencurian di rumahnya Bang Ipul yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21. Sebenarnya kejadian hari Selasa, hari Minggu. Jadi ketika itu memang pelakunya adalah pekerja saya sendiri gitu. Ini sebenarnya saya nggak mau blow up kejadian ini karena saya udah keburu ngelapor ke polisi. Karena kenapa saya lapor ke polisi? Karena barang yang hilang bukan hanya barang saya pribadi gitu. Tadi saya pikir kalau cuma barang pribadi saya, handphone 3, gak ada masalah, saya nggak akan bikin laporan. Ini kebetulan yang hilang ada satu motor kakak saya gitu. Jadi kakak saya kepengen dia juga ibaratnya ingin ngasih pembelajaran lah kepada yang melakukan pencurian tersebut gitu. Jadi memang pelakunya adalah karyawan saya sendiri, ada 2 orang gitu. Jadi saya melihat mereka ini sebenarnya karyawan yang baik gitu, pekerja yang baik gitu. Tapi saya nggak tahu kenapa dalam 2 hari terakhir ini ada kejadian-kejadian aneh. Pertama apa? Handphone saya yang iPhone 11 itu sempat ketinggalan di rumah. Dan begitu saya cari di kamar nggak ada. Taunya kondisi handphone itu udah nyelip di selipan-selipan, pokoknya nggak masuk akal. Nah, tapi saya berpikir tetap nggak ada pikiran negatif terhadap akan ada niatan untuk oke. Jadi saya dikasih tahu sama karyawan saya satu lagi, dia bilang kayak mereka berdua ini tiba-tiba meninggalkan masjid pada saat saya takbiratul ikram gitu. Karena dia juga nggak curiga juga kalau mereka tuh ternyata mau mencuri gitu, mau mencuri barang-barang. Kebetulan memang di rumah ini kita ada berenam, ada kakak saya sama ada putrinya gitu, sama karyawan saya 3 gitu kan. Terus dia baru cerita, iya tadi saya ngelihat mereka berdua nih nggak sholat gitu. Jadi memang ke masjid kita berempat, dia nggak sholat, tapi begitu takbiratul ikram mereka pergi keluar gitu, meninggalkan sholat gitu. Disitulah mereka melancarkan, tapi saya sama sekali nggak curiga gitu loh. Nah ternyata mereka bawa handphone 3, kebetulan dompet sama handphone saya satu lagi ada saya bawa ke masjid gitu kan, sama handphone karyawan saya juga diambil 1. Terus begitu dicek ternyata motor kagak ada. Waduh, tadinya saya nggak mau ngelapor polisi gitu karena kebetulan ada motor kakak saya, ya saya disuruh ngelapor, ya udahlah saya ngelapor lah gitu. Saya lapor, pertama saya ngelapor ke aduh kok jadi batuk sih. Saya lapor ke Polsek Tanjung Duren. Duren Sawit. Diterimalah saya dengan Polsek Duren Sawit. Terima kasih banyak untuk Kapolsek dan jajarannya. Setelah para anggota, saya disambut langsung. Mereka ke TKP ke sini. Iya, dan saya juga baru sadar ternyata kemarin itu platnya nggak ada, udah dibuang. Memang udah awalnya niat mereka tuh udah jahat, udah memang mau ngambil gitu kan, ngambil semua barang-barang saya sama kakak saya gitu. Jadi baru sadar juga ini ternyata kemarin motor di bawah nggak ada platnya. Gitu. Jadi ya udah alhamdulillah, untungnya STNK ada di saya, dia cuma bawa kunci doang karena si yang ngambil ini kan dia udah ikut saya udah sebulan, jadi dia udah baca situasi rumah, keamanannya seperti apa di rumah saya gitu kan. Dan saya kalau sama karyawan itu ibaratnya kalau saya udah memperkerjakan orang, artinya saya udah percaya 100%. Jadi kamar saya nggak pernah dikunci, terus nggak pernah ada rahasia, pokoknya udah percaya dah, udah dianggap keluarga sendiri. Ternyata dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi inilah kronologi kejadian sebenarnya, dan saya sudah melapor ke Pondok Gede. Nah karena barang-barang sudah dikembalikan dan saya sudah lapor juga ke mereka, saya pikir buat apa lagi diteruskan gitu kan, karena toh mereka udah mengembalikan. Lagian saya juga mikir sebenarnya saya kasihan gitu loh, mau memenjarakan orang tuh, karena saya mengalami pahit di penjara tuh kayak apa, sengsaranya kayak apa. Alhamdulillah saya masih punya hati nurani lah untuk tidak segampang itu memenjarakan orang. Tapi kalau apabila mereka ibaratnya mau bertobat, udah nggak mau, dia mau kembali, kenapa enggak? Artinya udahlah, udah selesai secara kekeluargaan gitu. Jadi ya ini juga pembelajaran buat saya. Next saya kalau mau terima seorang untuk kerja ya harus